Terima kasih. Terima kasih. Orang baik dapat berkah. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, orang baik selamat sejahtera. Terima kasih. Terima kasih. Orang baik dapat berkah. Terima kasih. Kasihani saya, Bu. Kasihani saya. Terima kasih. Terima kasih. Orang baik selamat sejahtera. Makasih ya. Tunggu, Ada APA, Xiaqin. itu kan teman SMA kita. Linmo? Terima kasih. Terima kasih. Ayah, astaga, kok dia jadi pengemis? Jiang Yusin, kan Linmo itu pacar pertamamu? Sudah, jangan dibahas lagi. Sudah putus dari dulu. Aku bahkan gak kenal dia. Ayo kita pergi saja. Jangan sampai dia mengenali kita. Nanti jadi canggung kalau harus menyapa. Dan seterusnya. Rekam videonya. Oke, ayo pergi. Nanti dia lihat kita. Bikin malu saja. Cepatlah. Sudah pergi, sudah pergi. Teman lama kok nggak baik hati. Terima kasih. Terima kasih. Orang baik dapat berkah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ketua, waktu 1 bulan sudah habis. Sudah sampai? Bulan ini berapa orang yang kasih uang ke mangkuku? Total ada 100 orang. 100 orang. Segera kumpulkan informasi 100 orang ini. Buat rencana dukungan untuk 100 orang. Oke, Minimal dukungan modal 100 juta rupiah. Bantu mereka ubah nasibnya. Orang baik dapat imbalan yang baik. ya. Ketua, bisa kita balik ke perusahaan dan jadi host KTT Fortune? Kamu pulang dulu, aku menyusul nanti. Baik. Lin Emo. Kenapa dia menggemis di sini? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kasih aku uang buat makan dong. Kasih aku uang buat makan dong. Lin Emo. Kamu ngapain di sini? Yao. Kamu, kenapa kamu di sini? Bukannya kakakku telepon aku kerja di Dream Chasing Group? Kamu kan? Bukannya kamu bisnis di Longcheng? Kenapa? Kok malah mengemis? Aku. Bisnisku gagal. Kenapa kamu nggak bilang kalau bisnisnya gagal? Masih anggap aku pacarmu nggak? Aku takut kamu bakal jijik sama aku. Omong kosong. Dulu kamu ke kota buat bisnis dan cari uang. Kamu nggak jijik sama aku yang dari desa. Sekarang kamu nggak punya uang. Masa aku jijik sama kamu? Kamu anggap aku APA? Yao. Kamu beneran gak jijik sama aku? Bodoh. Bukannya kita udah janji mau bersama selamanya? Ayo kita ke hotel dulu. Mandi dan ganti baju sama aku. Lihat APA? Belum pernah lihat? Ini tunanganku. Cewek cantik, matamu gak bagus, cari pengemis. Kenapa gak cari aku? Betul. Bisa cari aku enggak? Memangnya pengemis kenapa? Aku suka pengemis. Kenapa emangnya? Kami akan segera menikah. Iri kan? Waduh. Nah, mulai lagi. Wang. Minggir. Cepat. Pegang aku erat-erat. Jangan sampai jatuh. Yao, kau benar-benar tidak mengecewakanku. Di pernikahan lusa, aku akan memberitahumu siapa diriku sebenarnya. Membuatmu menjadi wanita paling bahagia di dunia. Cepat. Mandi dulu. Lepaskan saja ya? Nggak ada baju ganti. Masih kotor juga setelah dicuci. Gak apa-apa. Kamu mandi dulu. Nanti aku belikan. Kau mau belikan aku baju? Sudah. Mandi sana. Aku segera kembali. Mandi sana. Wanita bodoh ini. Baik sekali padaku. Aku harus memanjakannya seperti apa di masa depan? Halo.
Segera ke Eropa untuk membeli mahkota kristal. Pergi ke Afrika dan beli Diamond of Eternity. Selain itu, ganti perwakilan hukum Asia City yang kubangun menjadi tunanganku. Waktu itu, kakakmu tidak suka padaku karena berjualan di lapak. Putus denganku. Dia tidak menyangka aku akan menyebarkan lapak ke seluruh dunia. Pernikahan lusa. Aku pasti akan membuat semua orang terpukau. Ayo duduk. Coba lihat baju yang kubelikan. Pas nggak? Chaz. Ini merek terkenal. Mahal banget. Mungkin beberapa ribu yuan atau lebih. Kamu kan jadi pengantin laki-laki lusa. Kamu pemeran utama di mata tamu. Tentu saja harus berpakaian yang bagus. Apalagi? Ngomong-ngomong, ambil juga yang itu. Yuan. Yao. Kenapa kamu kasih aku uang sebanyak ini? Ini tabunganku dari kerja keras selama ini. Aku juga minjam sedikit dari teman. Totalnya 100.000. Bukannya kamu harus menjemput saudara? Bagaimana dengan biaya sewa mobilnya? Yao. Uang ini, aku nggak bisa terima. Ngapain kamu sungkan sama aku? Kamu kan suamiku. Aku berikan semua kebahagiaan hidupku padamu. Sekarang kamu sedang susah. Kalau aku nggak bantu, siapa lagi? Aku tahu, tapi kalau aku ambil uang ini, gimana aku bisa jadi laki-laki? Aku larang kamu bicara begitu. Hidup memang ada naik turunnya. Aku percaya, asal kita berusaha keras. Kamu pasti akan sukses suatu hari nanti. Denn. Kamu kan suamiku. Mau kuberikan uangku ke siapa lagi? Sudah, Linmo, terima saja. Aku tunggu kamu tampan. Datang melamarku. Oak, aku akan menikahimu dengan sepenuh hati. Membuatmu jadi pengantin paling bahagia di dunia. Halo. Ketua, KTT kekayaan sudah dimulai. Bos-bos dari berbagai bidang sudah datang dan menunggu Anda. Oh iya, aku segera ke sana. Yao, aku ada urusan dulu. Tunggu aku besok lusa. Suami. Jangan merasa terbebani. Kamu harus cerita apapun padaku. Kita berdua hadapi bersama. Oak, jadi anak baik ya. Tuan Linmo, Dewa Kekayaan, telah tiba. C'est la Madatan, Tuan Dewa Kekayaan. Silay Kintuduk. Sepuluh tahun berlalu dalam Sikjap. Pertemuan puncak kekayaan tahunan. Jadi, singkat cerita. Ini daftar program dukungan untuk 100 orang yang sudah saya setujui. Saya minta dalam waktu 1 bulan, berikan mereka dukungan keuangan minimal 100 juta. Membantu mereka mengubah takdir. Tuan Dewa Kekayaan, jangan khawatir. Pertama-tama, Anda Yang membantu kami mewujudkan keyakinan. Kami jadi seperti sekarang ini. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakan perintah Anda. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakan perintah Anda. Betul. Kami punya satu permintaan lagi. Saya mohon Anda penuhi. Permintaan apa? Saya dengar pernikahan Anda sudah dekat. Izinkan kami menghadiri pernikahan Anda. Tolong izinkan kami ikut serta. Bukan saya tidak mau kalian ikut. Memang begitu. Calon istri saya cuma gadis desa, tidak banyak melihat dunia, dan kalian semua sangat kaya. Raja mobil, raja kaca, raja batubara, raja properti. Satu saja sudah bisa menyebabkan badai keuangan global.
Media global akan perjanjian. Sangat mengganggu pernikahan kami, bahkan mungkin membongkar identitas saya. Jangan khawatir. Bagaimana dengan kami? Aku akan menikahimu dengan tampang orang biasa. Iya. Ikut sebagai orang biasa. Ini, Jangan menolak. Kamu yang membuat kami. Dan kami tidak menanggapi. Pernikahan juga acara besar dalam hidupmu. Bahkan kalau kau izinkan kami menemanimu, atau mengerjakan tugas-tugas kecil. Itu juga memenuhi keinginan kami. baiklah, tapi kalian harus ingat satu hal, jangan bocorkan. Jangan sampai ketahuan aku orang terkaya di dunia, ketua Dream Group. Iya. Mari lanjutkan pernikahan sesuai rencana. Iya, ini. Kengkengkan lagi. Ya ampun. Putriku memang cantik. Yao Yao akan jadi dewasa setelah menikah. Saat sampai di rumah mertua, harus jadi istri yang baik dan penurut. Jangan khawatir, Bu. Aku sudah besar. Ebio. Sayang sudah pulang. Ebio. Aku sangat merindukanmu. Kakak. Kenapa adikku tiba-tiba mau menikah? Ayah. Siapa? Dari kota kita, anak bos Lin dari tempat pengumpulan sampah. Kamu lihat. Wanita berbakat. Dia bagaimana? Gimana kabarnya? Kakak. Kamu kenal dia? Dia mantan pacarku. Gak apa-apa, mantan pacar ini putus? Iya, Kak. Meski aku nggak tahu kenapa kalian putus. Tapi aku akur banget sama dia. Bukan gitu. Ini, sekarang dia yang jadi pengemis dan gak layak buat kamu. Kenapa Linmo jadi pengemis? Ini. Sin, ini sebenarnya apa yang terjadi? Bu, dia yang ngemis di jalan. Gimana mungkin? Anaknya bos Lin di tempat pengumpulan sampah kota. Ngemis di jalan. Bu, ibu nggak percaya aku? Ayo tanya kakakku. Kami lihat sendiri. Iya, kami semua lihat sendiri. Kami juga nggak nyangka, Linmo itu teman sekelas kami. Minta-minta makan di jalan. Malu banget, aku juga rekam videonya. Lihat. Alah. Lihat sendiri. Ya ampun, untungnya, Yao Yao belum nikah sama dia. Kalau enggak, kakakmu sama aku jadi bahan omongan sekota. Iya, batalin aja pernikahannya sebelum terjadi. Bilang ke mereka jangan jemput. Iya, pernikahan sama keluarga Lin dibatalkan. Aku langsung kasih tahu. Nggak boleh. Pernikahan harus tetap jalan seperti biasa. Apa katamu mau nikah sama pengemis? Aku nggak tahu Linmo itu pengemis atau bukan. Aku nggak tahu kenapa dia jadi pengemis. Tapi yang aku tahu, aku suka sama dia. Dia baik ke aku. Aku mau nikah sama dia. Adik, kamu gila ya? Kamu mau nikah sama pengemis? Kamu mau menikah dengan pengemis? Mau ditusuk dari belakang? Ya, kamu juga tahu kan? Lingkungan kita ini banyak yang suka bergosip. Kamu mau bikin aku dan kakakmu tak bisa angkat kepala seumur hidup? Aku nggak peduli. Bagaimanapun juga. Aku mau menikah dengan Linmo. Yo, kenapa kamu bodoh sekali? Betul. Kamu itu bunga desa di 10 li 8 desa kita. Banyak pria baik yang menunggumu. Yusin, kamu lupa tujuan kita pulang? Hampir saja lupa. Bu. Itu si Wu Shao dari kota. Waktu itu dia datang ke rumah kita. Lihat adikku langsung bilang sangat suka. Minta aku pulang untuk menjodohkan adikku. Wu Shao. Iya, betul, anak bos batubara yang datang ke rumah kita waktu itu. Iya, bapaknya bos batubara. Keluarga mereka punya aset puluhan juta. Oke. Kalau gitu, batalkan saja lamaran dari keluarga Lin. Kau, dengar nggak? Menikahlah dengan Wu Shao. Tidak, aku cuma mau menikah dengan Linmo. Maksudku, anakku ini, otaknya kemasukan atau ditendang keledai? Bukan Kamu harus punya hati nurani. Berani-beraninya kamu membantah aku pukul kamu. Bu, jangan marahin adik. Kesini, ada yang mau aku omongin. Dik, aku sudah bujuk ibu. Pernikahan tetap dilanjutkan. Benarkah,
Ibu setuju? Setuju? Setuju. Kamu memang keras kepala. Masa iya kami nggak setuju? Terima kasih, Kak. Terima kasih, Bu. Aku dan Lin Mo pasti akan berusaha keras agar jadi kaya. Nanti aku akan membalas budi kalian dengan baik. Sudah Kak, jangan sungkan. Cepat selesaikan dandanmu. Yao Yao. HP ibu habis baterainya. Pinjam HP MU buat sesuatu. Ini. Oak. Adikku cantik sekali. Yao Yao, aku sebentar lagi sampai. Tunggu aku. Kita sebentar lagi jadi suami istri. Xiao Kiao masih jauh nggak? Tinggal beberapa menit lagi. Oak. Halo, istriku. Lin mau? Yao Yao bilang kamu cuma pengemis di kota. Dia nggak mau menikah denganmu lagi. Jangan datang menyusahkan lagi. APA, Parker, apa katamu? Berhenti. Yao Yao bilang dia ingin menjaga gengsi. Jangan datang dan mempermalukannya. Pulang cepat-cepat. Mas kawanmu? Nanti akan kuberi uang banyak dan kukembalikan padamu. Halo. Ada apa? Ketua, keluarga Jiang mau menyesali pernikahan ini? Quitter la Luan. Siapa berani merusak pernikahan Dewa Kekayaan? Dewa Kekayaan mau menikahinya. Itu anugerah dari 18 generasi leluhurnya. Shok-shokon. Sudah, berhenti bicara. Aku percaya Yao Yao bukan orang seperti itu. Pasti ada alasannya. Jadi sekarang kita harus bagaimana? Terus sambut kerabat. Aku akan ke keluarga Jiang untuk lihat apa yang terjadi. Ya. Pengemis Bao mau menikahi putriku. Ibu, bagaimana? Sudah kutelepon dan takkan kubiarkan dia datang. Teleponnya kututup. Mereka tak bisa menghubungi. Itu belum cukup. Kalau Lin Mo yang bermuka datar itu masih datang, nanti urusan kita bisa ketahuan. Lalu harus bagaimana? Suruh orang jaga pintu masuk desa. Kalau mereka datang, jangan biarkan mereka masuk desa. User Mirka. Baik. Aku akan telepon seseorang. Pak Lurah, Kamaraila, tolongin aku. Ada apa dengan Jiangpo? Pengemis, aku mau menikahkan putriku. Putriku nggak mau nikah. Teman-teman, tolongin aku. Ke pintu masuk desa, Tenjia, usir pengemis itu dariku. Nanti kalau putriku menikah dengan bos besar, bisa ucapkan terima kasih lagi ke partai kecamatan? Pengemis bau. Kodok mau makan daging angsa. Fire dia lihat betapa hebatnya kita. Ayo. 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 Suami. Malam ini, kita bisa tidur bersama dengan sah. Aku mau kamu peluk aku sampai tertidur. Aku sudah bantu kamu putuskan mereka. Kamu bisa langsung bawa mas kawin untuk menikah. Oke. Asal aku bisa menikahi adikmu, aku akan bilang ke ayahku untuk kasih kamu tambang batu bara. Terima kasih Wu Shao. Pergi dari sini. Ayo pergi. Tangkap dia. Keluar. Ayo. Bunuh dia dan buang saja. Ketua sudah lewat celah gunung ini dan ini desa Jiangjia. Oak. Semua perhatikan untuk sembunyikan identitas kalian nanti. Bersikap sopan ke warga. Ayo tangkap dia. Warga Jean-Jacques, tangkap dia. Apa yang terjadi? Guling, keluar guling. Keluar. Teman-teman, ada APA? Pengemis bau. Bajunya seperti anjing, tapi bayar kuberidahu. Kakak kita Suyao tidak merendahkanmu. Ya, kodok ingin makan daging angsa. Dari mana datangnya? Kembalilah ke sana.
Gadis Suyao akan menikahi bos besar. Keterlaluan. Pernikahan sudah dijanjikan, mas kawin juga sudah diterima. Mana mungkin ada alasan untuk bilang tidak menikah? Ya tidak menikah? Uangmu pun kami tidak pedulikan. Nanti kami kembalikan 2 kali lipat. Berapa banyak uang yang bisa diberikan pengemis? Pergi sana. Minggir. Ini bukan soal mas kawin. Aku hanya ingin bertanya kenapa. Bahkan jika dia tidak mau menikah denganku, aku ingin dia yang memberitahuku alasannya. Apa otakmu bermasalah? Suyao tidak ingin melihatmu. Kenapa kami datang kepada kami? Kamu yang mengemis. Masa kamu benar-benar ingin menikahi gadis perawan? Kalau masih mau hidup, pergi dari sini. Minggir. Tidak mungkin. Hari ini aku harus pergi ke keluarga Jiang untuk mencari tahu alasannya. Tolong para warga dan bapak-bapak beri jalan untukku. Kenapa masih mau bersikap kasar? Kalau begitu jangan salahkan anak buah tidak kinalampang. Arit di tangan, jangan biarkan setan masuk desa. Arit di tangan, jangan biarkan setan masuk ke desa. Pergi sana. Keter la Luan. Beraninya kau main kasar. Pak Lin. Aku akan telepon dan bawa orang dari kota. Akan kuhancurkan mereka. Sudahlah, hari ini aku menikah. Jangan cari masalah. Kerukunan itu berharga. Berhenti berpura-pura menekat nakudi kami. Kami tidak takut. Desa Cianjiacun kami tidak takut apa-apa. Beruang buta saja kami usir sampai ke jalan. Apalagi kau. Betul. Penduduk desa salah paham. Hanya saja aku punya ikatan dengan keluarga Jiang. Hari ini hanya untuk datang dan menikah. Piukan antak carry masalah. Tolong angkat tangan, warga dan bapak-bapak. Beri jalan untukku. Kau bilang kasih jalan, ya kasih jalan. Kau pikir kau siapa? Kau pikir jalan ini dibuka untukmu? Baik, aku mengerti. Xiao Chiao. Segera berikan amplop merah kepada warga dan bapak-bapak. Semua dapat. Ya. Jangan khawatir, semuanya. Aku akan beri amplop merah. Semua ada di sana. Ayo, ayo. 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 Mau menyogokku dengan amplop merah. Aku tidak peduli. Ya, jangan coba menyuap kami. Pulang sekarang. Putri keluarga Jiang secantik bunga. Tidak pantas. Jangan dipaksakan. Warga desa yang terhormat, tolonglah, kasih muka dan beri jalan. Lupakan saja ke hari ini. Artinya, langit runtuh bumi punah pun, kau takkan diizinkan masuk desa ini. Pergi sana, keluar. Tak ada gadis yang mau menikah. Apa yang berani kulakukan? Keluar dari desa kami. Pergi sana. Minggir. Keter la Luan. Sangat menipu. Pak Lin. Biar saya telepon untuk mengerahkan orang. Saya akan telepon ratusan orang untuk datang dan membunuh mereka. Hari yang baik dan hari yang penuh berkah. Jangan cari masalah. Teman-teman, mari kita buat kesepakatan. Bagaimana kita bisa lewat? Tidak mungkin. Ya. Pergi, pergi, pergi. Pergi. Xiaohu. Cepat, cepat pergi. Xiaohu. Cepat pergi. Xiaohu. Apakah Xiaohu sudah tidak bernapas? Anakmu yang sudah tidak bernapas. Dia memang bodoh. Siapa yang bisa menyalahkan dirimu karena harus terjun ke air? Kalau sudah hilang, ya sudah hilang. Lagi pula, kamu punya anak laki-laki. Kamu. Ada masalah apa? Bu, kenapa dengan ibu? Dia kejang-kejang. Cepat bawa ke rumah sakit. Jangan sampai ada yang meninggal. Jaraknya puluhan kilometer dari kota. Bagaimana kalau terlambat dibawa ke rumah sakit? Bukankah tim penjemputan mereka punya mobil? Suruh mobilnya antar lebih dari 10 km. Pasti cepat sampai. Buruan. Kak, pinjam mobilnya. Tolong selamatkan ibuku dan adikku. Kalian semua, jangan mimpi. Tidak kupinjamkan. Oke, aku mohon. Pinjamkan mobil untuk selamatkan ibuku. Kak, tolong selamatkan ibuku. Aku bersujud padamu. Tolong ibuku. Sudahlah. Kami tidak punya belas kasihan pada orang-orang sepertimu. Aku salah. Kami salah. Kalian orang dewasa jumlahnya banyak. Tolong kami. Menyelamatkan nyawa seseorang itu pahalanya setara dengan membangun 7 tingkat pagoda. Berbuat baiklah. Sekarang kamu baru tahu harus berbuat baik.
Kenapa tadi tidak mengumpulkan pahala dan berbuat baik? Cari tahu sendiri. Baiklah, Xiao Xiao, jangan harakan mereka. Kebaikan seorang dokter, menyelamatkan nyawa. Ketua, Aku akan selamatkan ibumu. Kurasa adikmu tadi hanya tersedak air. Sebentar lagi seharusnya dia bisa berterima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Kalian orang-orang baik hati. Tunggu sebentar. Jangan angkat orang ke mobil. Nak, kamu baru saja berjanji. Tidak boleh ingkar. Betul. Warga sekalian, aku tidak menyesal. Aku bisa menyembuhkan penyakit bibimu. Kamu bisa menyembuhkan penyakit ibuku? Kamu seorang dokter? Tuan Lin bukan sekadar dokter. Dia itu. Laulai. Rendah Heitai. Mengerti. Letakkan orangnya di tanah. Nak, Bibili ini sakit ayan. Bisa mematikan. Tidak bisa dianggap main-main. Ya, aku hanya dengar keluargamu mengumpulkan barang rongsokan. Aku tidak pernah dengar kamu seorang dokter. Jangan-jangan kami tadi menghalangimu, lalu kamu mau balas dendam. Kalau begitu, maukah kamu biarkan aku menyelamatkannya? Aku tidak peduli kalau kamu tidak mau diselamatkan. Baiklah, selamatkan saja. Kalau kamu bisa menyelamatkan ibuku, aku akan membalasmu dengan nyawaku. Tapi kalau kamu tidak bisa menyelamatkan ibuku, aku akan berkelahi denganmu. Ketua, lihat sikap mereka. Biarkan saja mereka. Itu sikap mereka. Biarkan saja mereka. Lepaskan saja, yang penting menyelamatkan orang. Jangan khawatirkan hal kecil ini. Joe, ambilkan aku dahan. Ya. Kamu menyeka busa dari mulut Bibi. Bawakan air. Pelangi 9 warna. Pelangi 9 warna. Pelangi 9 warna. Ini dia. Ini dia. Pelangi 9 warna. Usiaku sudah 40-an. Pertama kali aku melihat pelangi 9 warna ini. Pak Lin, luar biasa. Menurut legenda, pelangi 9 warna ini diciptakan oleh Yao Zhu, akupunktur menariki langit dan bumi. Méridian d'Aramanusia. Tak kusangka Pak Lin ternyata tersembunyi. Sage Qiwang. Ibu sudah sadar. Xiao Ming, aku kenapa? Ibu baru saja kejang. Kakak ini yang menyelamatkan ibu. Buli, hari ini ibu harus berterima kasih sama dia. Iya, kalau bukan karena pemuda ini datang menolong, nyawa ibu sudah lama hilang. Terima kasih, Dermawan. Terima kasih, Dermawan. Bibi, sedang apa ini? Kebaikan hati seorang dokter. Bangun. Pemuda ini baik sekali. Kami baru saja menghentikan orang. Masih ngomong apa lagi? Minger. Buli tidak bisa melepaskannya. Ibu lupa buang menur kami datang. Aku tidak peduli. Dia ini menyelamatkan nyawaku. Siapa yang menghalanginya? Aku akan berkelahi dengan siapapun di antara kalian. Siapa yang akan menghentikannya? Aku akan melawan siapapun di antara kalian. Kakak ini yang menyelamatkan ibuku tanpa memedulikan masa lalu. Siapa lagi yang berani menghentikannya? Aku akan melawannya. Iya, pemuda ini memang cocok. Kalau putri keluarga Jiang menikah dengannya, itu adalah berkah. Ayo minggir. Benar, minggir. Minggir. Ya sudahlah. Bibi akan membantumu. Terima kasih, Bu. Kalau begitu, ayo pergi. Siap berangkat. Bantu pemuda ini menikah. Ayo, teman-teman. Ayo naik ke mobil. Ayo. Ayo pergi. Bagaimana Wu Xiao bisa ada di sini? Wu Xiao senang datang. Katanya mau berterima kasih dengan mas kawin 1 juta. Bagus sekali. Lihat, kita sudah siapkan pesta ini. Ini dikembalikan ke si pengemis. Harus ada pengantin pria untuk menutupi kebocoran. Tentu saja. Kalau saja saudara dan teman-teman tahu, kakakku menikah dengan keluarga kaya seperti Wu Xiao. Jangan iri sampai mati. Benar juga. Mulai sekarang, keluarga kita bisa hidup enak. Bu, sudah hampir siang. Kenapa Lin Mo belum datang juga?
Atau ibu telepon dan tanya saja. Sudah aku lakukan. Dia bilang dia memutuskan pertunangannya. Tidak jadi lagi. Apa katamu? Maaf. Aku bilang, Lin Mo yang kamu rindukan sudah memutuskan pertunangan dan tidak akan datang. Aku mengecewakanmu, meninggalkanmu di sini. Tidak mungkin. Lin Mo, dia bukan orang seperti itu. Dia tidak akan melakukan itu padaku. Aku ibumu, masa aku bohong padamu? Kalau tidak percaya, tanya kakakmu. Tadi waktu aku telepon Lin Mo, dia bilang begitu, kan? Iya, Lin Mo ini keterlaluan banget. Aku sampai harus merengek-rengek. Kamu aja belum jijik sama dia, dia malah kayak gini. Untung aja belum nikah sama pria kayak gini. Iya, betul. Tidak mungkin. Lin Mo, dia bukan orang seperti itu. Dia sudah janji padaku. Dia akan menikahiku dengan meriah. Dia mau menikahimu dengan meriah? Dari omongannya aja udah ketahuan dia tukang bohong. Dia cuma pengemis. Masa bisa menikahimu, Sakaya? Di zaman sekarang, pria harus bisa diandalkan. Kecuali babi naik pohon. Dia cuma mau menipumu karena kamu baik dan mudah dibohongi. Apa benar Lin Mo? Mengambil uang mahar 100.000 yang kuberikan padanya lalu kabur? Apa dia benar-benar penipu? Tidak. Aku tidak akan percaya dia orang seperti itu. Sudahlah, Yao Yao. Pria seperti itu tidak bisa dipercaya. Kamu kan cantik sekali. Pasti nanti bisa dapat yang lebih baik. Kan? Iya. Aku sudah bicara dengan kakakmu. Nanti carikan yang lebih baik. Aku tidak percaya. Itu tidak mungkin. Bu, HP-ku mana? Kasih HP-nya. Aku mau telepon Lin Mo. Aku mau tanya dia ada apa sebenarnya. Kasih ke aku. HP Naya. Tidak, sudah kuhancurkan. Kubuang, sudah tidak ada. Bu, kenapa HP-ku kamu buang? Kenapa kamu jatuhin HP aku? Bukan Lin Mo yang bikin aku kesal. Aku yang jatuhin HP-nya. Oh iya bener. Waktu Mama dengar Lin Mo mau batalin tunangan. Waktu itu kamu nggak worth it. Kesel banget sampai HP langsung aku lempar. Dia tuh beneran. Aku kan ibumu, dia kan kakakmu. Masa kami bohongin kamu? Kalau nggak percaya, tanya orang lain aja. Ibunya yang kedua. Kamu sini. Tadi aku nelpon siapa ya? Si itu bikin aku kesel. HP aku jatuhin. Ayah, Yao Yao. Aku lihat ibumu jatuhin HP. Masa masih nggak percaya? Dia baru aja minum racun pujian. Dijual juga masih nggak sadar. Gimana sih aku besarin anak perempuan bodoh ini? Nggak mungkin aku nggak percaya. Dia nyanyi sama aku. Yao Yao Idala. Hal kayak gini mah biasa. Mantan pacar aku aja bilang aku cewek pertamanya. Ternyata udah cerai 2 kali punya 3 anak. Hal-hal keterlaluan kayak gini bisa aja terjadi. Kamu tahu kan? Tapi aku udah pakai baju pengantin semua. Sekarang, tamu-tamu udah pada dateng nih. Nah, sekarang pengantin prianya nggak mau aku lagi. Gimana ke depannya aku di kampung ini? Jangan, aku selesai urusin kakakmu. Sementara, cariin kamu pengantin pria. Sementara. Cariin aku pengantin pria. Cariin aku calon suami sementara? Iya, dia temannya kakakmu. Jauh lebih baik daripada SI Penjamis ITU. Temannya kakak. Siapa? Waktu itu kan aku ajak kamu makan. Aku yang perkenalkan. SI Wu Xiao ITU? Nggak mungkin. Kenapa enggak? Syaratnya bagus banget. Lagian bapaknya bos batubara. Dia juga berbakat. Berbakat apanya? Orang itu kelihatannya mesum. Waktu makan itu, matanya ngeliatin payudara dan kakiku terus. Jijik. Yang bener aja. Si pengemis bau aja berani ngejailin kamu. Kamu masih pilih-pilih. Memangnya bukannya buat dilihat orang? Jijik apanya? Iya, bener. Wu Xiaoheng lebih baik daripada SI Lin Mo ITU. Ini juga aku kasihan lihat kamu susah turun panggung. Aku baru setuju buat puji kamu habis-habisan ke Wu Xiao. Ini Yao Yao. Kami kan kenal sama Wu Xiao. Keluarga Wu Xiao kaya. Kalau kamu nikah sama Wu Xiao, sekeluarga bisa hidup enak. Nah, si Lin Mo itu. Dia kan mantan pacarnya kakakmu. Untung dia ngejailin kamu. Kalau sampai nikah sama orang kayak dia, benar-benar cuma bisa ditertawakan. Sekarang Wu Xiao mau nikah sama kamu. Kamu harusnya senang. Ayah. Udah, diam. Aku nggak mau nikah sama playboy itu. Aku jomblo aja. Jadi perawan tua seumur hidup.
Aku juga nggak mungkin nikah sama dia. Omong kosong, kamu nggak mau nikah sama dia. Lihat semua saudara dan teman-temanmu. Acaranya mau mulai, tinggal salamin aja. Mau bikin keluarga kita jadi bahan tertawaan di kampung? Halo, Wu Shao. Oke. Bu, tim penyambut Wu Shao udah datang. Ayo semua, sambut tamunya. Yao Sipa, cepetan. Sambut tamunya. Aku bilang nggak mau nikah. Aku tidak akan menikah. Anak bandel ini. Aduh, masih ngapain di sini? Cepat bujuk dia. Pengantin prianya sudah datang. Jangan biarkan dia menunggu sendiri. Iya, Bu. Ayo cepat sambut Wu Shao. Dia harus menikah hari ini. Mau tidak mau, harus nikah. Ayo kita sambut tamu dulu. Kalau dia tidak mau menikah, aku tidak akan mengakuinya sebagai anak. Wu Gongzi sudah datang untuk menikah. Wu Shao. Jiang Yuxin, aku datang. Wu Shao, selamat datang. Sekarang sudah jadi keluarga. Masih dipanggil Wu Shao? Iya, panggil kakak ipar. Kakak ipar. Biar saya perkenalkan, ini ibu saya. Wah, mertua. Oke. Ngapain? Cepat, angpaunya. Uangnya banyak sekali? Aku mau ikut kalau uangnya sebanyak ini. Banyak banget uangnya, ini berapa sih? Uangnya sebanyak itu? Kuma $100,000, sedikit tanda terima kasih. Mertua, tolong diterima. Di rumah kami nggak ada apa-apa. Cuma punya uang. Oke. Ambil. Bu Jiang sangat beruntung. Bisa dapat menantu yang bagus seperti ini. Di kehidupan sebelumnya. Pasti orang baik. Ini kayaknya orang tajir. Menantu yang baik. Kamu bawa mobil sebanyak itu? Nggak masalah. Kalau bukan karena jalan di sini sempit dan sulit lewat, mobil mewah dan helikopterku yang jutaan dolar. Baru namanya mewah. Benar, ayah Wu Shao itu bos besar. Mobil mewah di rumahnya bernilai jutaan dolar. Iya, mobil mewahku yang jutaan dolar itu rendah bodinya. Jalan di sini nggak bagus buat mobilku. Pindahkan mobilnya, beri jalan. Ya. Kenapa pengantin perempuannya nggak kelihatan? Di dalam rumah. Yu, Xian, masuk dan panggil adikmu keluar. Suaminya sudah datang, masih nggak mau keluar menyambut? Oke, tunggu sebentar. Pengantin perempuannya pertama kali menikah. Pasti malu-malu. Malu-malu sih malu-malu. Iya, aku suka pengantin perempuan yang pemalu. Yao, kalau menikah tanpa pengantin pria, akan jadi bahan tertawaan seumur hidup. Iya, katanya kondisi Wu Shao nggak buruk. Lebih baik daripada pria nggak bertanggung jawab seperti Lin Mo. Adik, keluar sekarang. Pengantin prianya sudah datang menjemputmu. Mempelai pria sudah datang untuk menjemputmu. Suruh dia pergi. Sudah kubilang aku nggak mau nikah. Cukup, bisa nggak kamu lebih dewasa? Jangan manja-manja gitu. Masa aku nggak dewasa? Mana ada aku manja? Aku nggak mau nikah sama orang yang nggak aku suka. Boleh nggak? Bisa. Ok. Jadi kamu mau jadi bahan tertawaan sendiri? Kamu mau aku dan ibu jadi bahan tertawaan bersamamu? Mempelai pria nggak datang di hari pernikahan. Nggak ada yang khawatir sama kamu, cuma aku dan ibu yang khawatir sama kamu. Cepetan cari cara cari orang yang mau nikah sama kamu. Namamu Wu Shaofu, anak keluarga kaya. Mau melihat keluarga kaya kita. Itu semua karena kita banyak bakar dupa di kehidupan sebelumnya. Kamu masih pilih-pilih di sini. Kamu mau aku dan ibu turun dari panggung? Atau mau kita jadi bahan tertawaan seluruh desa? Ya, aku bisa dengerin kamu. Pokoknya cari orang yang mau nikah. Orang ini masih anak orang kaya, kan? Jadi aku nggak akan jadi bahan tertawaan seluruh desa. Tapi aku nggak suka dia. Aku nggak bakal bahagia sama dia. Gimana? Kamu senang hidupku hancur, ya? Kamu belum sama dia. Gimana kamu tahu kamu nggak bahagia nikah sama orang lain? Bersama orang yang nggak kamu suka itu nggak bahagia. Iya. Kamu suka Lin Mo. Pengemis jalanan. Kamu suka Lin Mo. Pengemis jalanan. Akibatnya, mereka menipumu, membunuhmu. Kamu senang? Aku tanya, kamu senang? Yao, dengarkan saja kakakmu. Kakakmu pasti tidak akan menyakitimu. Semua ini untuk kebaikanmu sendiri. Maksudnya, hidupmu masih relatif sederhana. Cinta untuk menikah. Semuanya tergantung perasaan.
Tapi kadang parasan tidak sama dengan kenyataan dan hidup. Kenapa orang ini tidak pergi? Wu Shao ini sedang buru-buru. Dia keras kepala. Itu tidak masuk akal baginya. Terus kalau tidak masuk akal gimana? Wu Shao ini sudah menerima semua mas kawin. Kerabat dan teman masih menunggu acara pernikahan. Dasar anak kurang ajar. Kamu mau seluruh desa menertawakan kita? Cepat pergi. Lepaskan aku. Aku tidak mau menikah. Ayo pergi, adik. Jangan sampai orang lain melihat kita jadi bahan tertawaan. Ayo. Jangan tarik aku. Sudah kubilang aku tidak pergi. Biarin saja dia. Bawa dia keluar dan menikah hari ini. Bagaimana pankerannya? Beri penjelasan pada Tuan Wu dan kerabat serta teman-temannya. Bantu aku. Keluarkan dia dari sini. Tarik keluar. Ayo yao yao. Ibumu dan kakakmu semua ini untuk kebaikanmu sendiri. Wu Shaoke itu kan orang kaya. Menikahi dia itu kebahagiaan. Jangan tarik aku. Jangan tarik aku. Aku bilang aku nggak mau nikah. Aku bilang aku nggak mau menikah. Aku bilang aku nggak mau kawin. Aku nggak mau nikah. Aku nggak mau nikah. Aku nggak mau nikah. Jangan diam saja. Kamu harus mempermalukan diri di depan sanak saudara? Aku nggak percaya. Aku nggak percaya Lin Mo akan memaafkanku. Aku akan mencari tahu. Lepaskan aku. Kenapa bisa begitu, adik? Apa yang dia bilang gak mau nikah? Ada apa sih? Aku nggak tahu. Aku nggak senang menerima semua hadiahnya. Kenapa masih belum menikah juga? Ibu mertua, ada apa ini? Anak gadis ini belum pernah menikah. Sedikit gagap dan takut. Sayang, jangan gugup kalau kamu masuk ke keluarga Wu kami. Aku janji kamu akan pakai emas dan perak sebagai istri orang kaya. Sudahlah. Aku nggak mau nikah sama kamu. Di hatiku cuma suka Lin Mo. Lin Mo. Dia itu pengemis. Kamu mau nikah sama dia? Kamu mau mempermalukan muka 18 keturunan leluhur kita? Betul. Orangnya aja udah nggak mau sama kamu. Kamu masih mau nempel terbalik. Bisa nggak kamu berbuat baik? Aku nggak percaya. Aku nggak percaya Lin Mo akan memaafkanku. Aku akan mencari tahu. Lepaskan aku. Tanya apa lagi? Keluarga Jiang kami mengakui Tuan Wu sebagai menantu keluarga Jiang. Kamu harus menikah hari ini. Mau nggak mau? Kamu harus nikah. Aku tanya kamu. Mau nikah atau enggak? Nggak mau ya nggak mau. Oh, kamu mau bikin aku kesel hari ini? Jangan cari-cari alasan. Buat aku malu di depan sanak saudara dan teman-teman. Sekarang terserah kamu. Sin menekannya sampai aku berlutut. Aku mau jalankan hukum keluarga, bukan keluarga Jiang. Yeah, saudari-saudari tolong. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Lepaskan. Tante, kamu ini kurang baik. Ya? Iya, kamu pasti mau bilang sesuatu. Mau bilang apa lagi? Kalian semua sudah lihat. Aku sudah bicara dengannya. Dia nggak bisa diajak bicara. Nggak masuk akal. Ya, kalian kan orang luar. Jangan ikut campur urusan keluarga kami. Minggir, kalian berdua. Bawa dia turun. Suruh dia berlutut. Para sanak saudara dan teman-teman yang terhormat. Semua orang sudah tahu apa yang terjadi hari ini. Ada seorang perempuan di keluarga Jiang yang durhaka. Bikin warga desa menertawakan kita. Hari ini, aku akan jalankan hukum keluarga mewakili keluarga Jiang. Aku akan mengusirnya dari keluarga setelah hukum keluarga selesai dijalankan. Dia, Jiang Sueo, kalau berbuat salah di kemudian hari, tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Jiangku. Perempuan ini diusir dari keluarga. Ya, diusir dari keluarga. Diusir dari keluarga. Diusir dari keluarga. Xiao. Berapa lama lagi? Ketua akan tiba dalam beberapa menit. Oak. Diusir dari keluarga. 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 Kamu lihat, ini akibatnya kamu mempermalukan diri di depan keluarga dan teman-teman. Adik, asalkan kamu sekarang berjanji mau menikah dengan Wu Shao. Pernikahan sekarang juga. Aku juga bisa bantu kamu membujuk ibumu. Betul, Yao Yao kan suka kedamaian. Wu Shao juga nggak membencimu. Kamu sudah dicampakkan, masih saja nggak tahu diri. Memang keterlaluan banget. Itu kabar baiknya. Aku sudah mencampakkannya sebelum pernikahan. Bagaimana kalau sudah menikah baru dicampakkan? Jadinya janda, harganya malah turun lebih jauh. Bagaimana kalau kamu menikah lalu mencampakkannya? Ini sudah jadi pernikahan kedua, harganya turun lagi. Adik, tolong janji. Kakak, jangan bicara lagi. Aku tidak setuju. Kita laluan. Aku tidak lebih kuat 1000 kali dari Lin Mo itu. Hak apa yang kamu punya untuk tidak menikah denganku? Kamu lebih kuat 1000 kali darinya. Begitukah menurutmu? Di hatiku, Lin Mo lebih kuat darimu. Dia lebih kuat 1000 kali darimu. Aku benar-benar tidak mengerti. Bagaimana Lin Mo itu? Dia mencampakkanmu di hari pernikahanmu. Kamu masih anggap dia baik? Kamu bodoh? Sudah kubilang,
Lin Mo tidak akan memaafkanku. Dia tidak datang. Dia tidak datang. Pasti ada alasannya. Kamu keras kepala sekali, ya? Aku ingin jalankan hukum keluarga, bukan keluarga Jiang. Tekan dia untukku. Terapkan hukum keluarga. Metode pindah rumah. 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 Pergi. Aku pukul kamu sampai mati, anak durhaka. Aku pukul kamu sampai mati, anak durhaka. Aku bunuh kamu. Panggil kamu anak durhaka. Bilang, mau menikah atau tidak? Tidak mau menikah. Tidak mau menikah. Aku tidak akan pernah menikah. Kamu bangun. Kamu lagi ngapain? Kenapa dia di sini? Gue mana tahu? Lin Mo, Yao Yao, Lin Mo, kamu di sini. Yao Yao, tentu aja gue dateng. Ibumu nelpon gue bilang lo tahu, gue cuma pengemis di kota. Jangan sampai gue bikin lo malu. APA. Apa gue salah? Kamu itu aib jadi pengemis di kota. Muka apa lagi buat nikahin anak gue? Bu. Kapan gue minta lo suruh dia jangan dateng? Jangan bikin masalah nggak ada-ada dong. Yao Yao, ini sebenarnya kenapa sih? Sebenarnya, ibu dan kakak pengen gue nikah sama orang lain. Sampai bikin-bikin bohongan kayak gini. Dari awal sampai akhir. Cuma lo yang mau gue nikahin. Nggak heran ibumu nyuruh orang ngehalangin gue di jalan. Nggak boleh gue masuk desa. APA. Kenapa kau mengirim orang untuk menghentikannya? Aku mengirim orang untuk menghentikannya. Ada masalah API? Aku tidak ingin dia menunda hidupmu. Demi kebahagiaan masa depanmu. Ada API? Aku yang salah. Bagaimana bisa kau berbohong padaku seperti itu? Itu membuatku berpikir Lin Mo benar-benar berhati serigala. Kabur membawa uang maharku. Apa yang kau bicarakan? Dia juga mengambil uang mas kawinmu. Kau sudah membayarnya kembali? Tidak. Lin Mo lah yang memberitahuku bahwa dia menyiapkan mahar untukku. Aku hanya salah bicara. Kau benar-benar payah. Bagaimana bisa aku punya anak perempuan sepertimu? Tak punya mata. Memalukan diri sendiri. Tante, pernikahan kami sudah ditentukan oleh orang tua kami sejak dulu. Sekarang kenapa denganmu? Kenapa tiba-tiba kau menyesal? Menurutmu bagaimana? Waktu aku bertunangan dengan keluargamu, ayahmu punya tempat rongsokan. Pokoknya, kami itu sepadan. Tak kusangka dia pergi lebih dulu. Kau gagal, terpuruk jadi pengemis di jalanan. Kau salahkan aku karena tak berguna? Bukan tante, aku bukan pengemis. Kakak, Lin Mo. Jangan lakukan ini demi rasa rendah diri yang menyedihkanmu, melawan gengsi. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Kau menghalangi jalan dan mengemis di jalan Kingshan di kota. Kau pikir kami tidak tahu? Jiang Yusin, aku bilang aku bukan. Lin Mo tidak perlu menjelaskan. Kakakku dan mereka semua melihatnya. Bahkan merekam video. APA. Video APA? Xiaolu dia tidak mengaku. Keluarkan videonya dan tampar mukanya. Ya, Lin Mo. Kami juga tidak menyangkanya. Sebagai teman sekelas, kau jadi pengemis. Hanya supaya semua orang melihat. Ayo, biarkan semua orang melihat. Benar-benar memohon. Aku pergi dulu. Pantas saja Ibu Jiang ingin mengganti menantunya. Kalau aku juga enggan menikahkan putriku dengan pengemis busuk. Dan kamu mungkin belum tahu. Dia sebenarnya mantan pacarku. Aku hanya merasa dia tidak punya masa depan sebagai pedagang kaki lima. Aku baru saja putus dengannya. Zhang Yuxin. Aku berterima kasih kamu meremehkanku dan memutuskan denganku. Membuatku bertemu dengan seseorang yang benar-benar berharga. Kalau tidak, kekayaan miliaranku, kekayaan tertinggi ini, tidak tahu harus dibagikan kepada siapa. Apa katamu? Kekayaan miliaran tapi tidak punya nilai bersih? Bagaimana? Ada APA? Lin Mo. Aku sangat senang sudah menendangmu sejak awal. Aku hanya mengira kamu tidak kompeten. Tak disangka kamu sudah gila. Kamu jelas-jelas tidak punya apa-apa, tapi sok menggembar-gemborkan. Kamu pikir kami akan percaya? Yang kusukai sekarang adalah Yao Yao, bukan kamu.
Jadi aku tidak perlu membuktikan kekuatanku padamu. Yao Yao. Percayalah padaku hari ini, asalkan kamu menikah denganku. Aku akan memahkotaimu dengan tanganku sendiri. Bayarkan Mirka. Yang meremehkanmu, menyesali matanya sendiri. Cukup, jangan bermimpi. Aku tak akan pernah menikahkan putriku denganmu, pengemis busuk. Bibi sebaiknya jujur saja. Awalnya, kamu mengira keluarga kami kaya. Memohon-mohon pada ayahku untuk menikah. Terus kenapa? Ayahmu sudah meninggal. Rumahmu sudah merosot. Sekarang ini. Keluargamu tidak lagi pantas. Ibu Jong. Jangan bicara seperti itu. Bagaimana kalau aku yang menjadi penengah? Mau bilang apa? Maksudku, iya, dia orangnya baik. Kenapa nggak kamu nikahkan anak perempuanmu sama dia? Kamu ngomong apa sih? Gimana sih? Nggak punya otak kok mau belain orang luar? Aku nggak belain orang luar. Orang ini, baik banget orangnya. Dia tadi, nyelamatin nyawa aku. Apa? Dia nyelamatin nyawamu. Kapan itu terjadi? Ya tadi itu kejadiannya. Bukannya kamu suruh kita keluar buat ngehentiin dia? Aku lagi lengah. Xiaohu jatuh ke air. Bikin aku kaget. Ayan, hampir aja mati. Orang inilah, nggak peduli soal masa lalu, dia pakai obat turunan nyelamatin aku. Iya deh, aku suruh kamu pergi ngehentiin orang. Malah kamu bawa orang balik ke aku. Jadi dia baik sama kamu, terus kamu balik tusuk aku? Ini bikin nesek. Ini namanya balas budi. Orang nyelamatin aku. Aku nggak bisa ngelakuin hal yang nipu orang. Aku ini bully, seumur hidup ini. Miskin tapi nggak tahu balas budi. Aku nggak bisa. Kamu bilang aku nggak tahu balas budi? Kamu kan keluarga miskin di kampung ini. Kamu punya hak apa buat ngajarin aku jadi orang? Kalau kamu mampu, nikahin anak perempuanmu sama dia. Bukannya kamu punya anak perempuan yang baru lulus kuliah? Iya, asal anak muda ini nggak nolak. Aku mau nikahin anak perempuanku sama dia. Gimana, nak? Anakku baru lulus kuliah, kerja di Dream Group. Penampilannya juga oke. Kalau kamu nggak nolak, aku mau nikahin anak perempuanku sama kamu. Bu, aku di sini. Ibu, aku di sini. Aku bersedia menikahi Tian Lin dengan mahar $1.000.000. Tian Lin, maukah kau menjadi jodohku? Siapa kau? Lin Mo adalah suamiku. Terima kasih. Terima kasih banyak karena tidak merendahkanku. Aku ini pengemis, tapi gadis di hatiku hanya pengantinku yang sekarang. Jiang Sueyao, kita akan segera menikah hari ini. Jokin kami. Lepaskan saja. Aku takkan pernah menikahkan putriku padamu. Benar. Aku tak tahu dari mana kau dapat keberanian untuk jadi bejat tak tahu malu. Seluruh keluarga kami menentangnya. Masih di sini. Selama Yao Yao mau. Aku tak peduli dengan penentangan siapapun. Dan kau tidak tahu siapa aku sebenarnya. Bukan aku yang tak pantas untukmu. Aku menyarankanmu berhenti sebelum terlambat. Lanjutkan pernikahan sesuai kesepakatan. Kita bye-bye saja. Kalau tidak, saat kau tahu siapa aku, kau akan menyesal dan sudah terlambat. APA? Identitasmu? Kau masih punya kekuatan untuk itu? Apa kau menjemis di jalanan? Kau masih punya kekuatan. Betul, lihat saja orang-orang yang kau bawa untuk menyambutmu. Mereka itu kerabat miskin seperti apa? Berpakaian seperti Padani. Hari ini pernikahan harus tetap berlangsung. Mengapa kau bahkan tak membeli pakaian yang layak? Apa itu? Mereka bilang kami adalah kerabat miskin Tian Lin. Kata mereka, kami ini cuma keluarga miskin dari Pak Lin. Bagaimana? Kamu pikir kamu nggak punya latar belakang apa-apa, ya? Memang nggak punya sejarah panjang. Saya punya grup pabrik mobil. Setiap tahun, ada mobil-mobil bernilai jutaan dolar yang diproduksi. Mereka semua memanggil saya Raja Mobil. Nilai pasar perusahaannya, tapi cuma 1 triliun. Udah cukup. Aku nggak mau dengar omong kosongmu lagi. Raja Mobil itu legenda dalam negeri. Mengumpulkan sampah dan membangun mobil untuk mempromosikan merek domestik. Masa kalian berani menirunya? Jangan pikir kalian cuma bantu Lin mau membual, bisa menipu kami. Di hatiku, calon menantu yang paling sempurna adalah orang hebat seperti Wu Shao. Lihat lagi Lin mau. Nggak cocok dengan keluarga Jiang kami. Boka, kamu dengar nggak? Aku sarankan kamu jangan macam-macam. Jiang Sueyao hari ini menikah denganku. Aku, Wu Shao, pasti menang.
Kalau kamu nggak tahu diri, awas ku bunuh kau. Kenapa nggak tambahin maharnya, Wu Shao? Biar dia merasa rendah diri. Iya. Oke. bawa daftar maharnya. Hari ini, aku, Wu Yu, melamar Jiang Shuiyao. Mahar khusus, daftar hadiahnya sebagai berikut. Mobil sedan setengah juta. Apartemen di kawasan sekolah bernilai jutaan dan uang tunai 1 juta. Menantuku yang baik. Kasih hadiah yang begitu murah hati. Lihat. Wah, Wu Shao benar-benar dermawan. Bisa nggak kakakku menikah dengan Wu Shao? Itu sebuah keberuntungan. Adik, kamu lihat, ini bukan cuma kekuatan Wu Shao. Ini adalah ketulusan Wu Shao. Gimana kalau setuju? Oh, iya. Kalau kamu bisa menikah dengan Wu Shao. Bukan kuma kamu. Keluarga Jiang kami pun ikut terangkat. Sebaliknya, Lin Mo itu, pengemis busuk. Nggak cuma mempermalukan keluarga Jiang. Mahar yang layak pun nggak punya. Nggak ada bandingannya sama sekali. Tidak. Lin Mo, kamu pasti sudah siapkan mahar juga, kan? Keluarkan. Ada. Keluarga Lin Yunsen. Lin Mojin melamar Jiang Shuiyao, nona dari keluarga Jiang. Mas kawinnya adalah sebagai berikut. 10 ekor babi gemuk, 10 ekor kambing, 10 ekor sapi, pupuk 1,0 kg, beras 2,0 kg. Uang tunai 100.000. Bibi, tolong terima dengan senyuman. Ibu. Kamu mau menikahi putriku dengan barang receh ini? Kubilang kau tidak meminta terlalu banyak. Kau juga mau memperlakukan aku seperti pengemis? Buang saja. Jangan, Bibi. Menurutku, 2 orang yang bersama. Harta hanyalah fondasi. Yang penting adalah 2 orang itu saling mencintai saat bersama, saling membantu dan peduli. Iya, Bu. Lin Mo dan aku benar-benar saling mencintai. Aku ingin menikah dengannya. Kamu mau menikah dengannya? Kamu sudah lihat daftar mas kawin ini? Seberapa miskinnya kamu ini? Kamu mau menderita bersamanya nanti? Aku juga mau menderita bersamanya. Kamu tidak mau aku? Dasar perempuan mati. Kamu tahu berapa lama aku membesarkanmu sampai sebesar ini? Lalu berapa biayanya? Dari bunga yang cantik menjadi mutiara tua yang menguning. Aku membesarkanmu setengah umurku. Dia bagaimana? Mau menikahimu hanya dengan beberapa karung beras dan beberapa ekor babi? Nggak mungkin. Betul sekali. Seberapa hebat dan tulusnya Wu Shao? Langsung ambil tambang sebagai mas kawin. Mana bisa dia dibandingkan dengan Lin Mo? Kamu dengar nggak? Ini apaan sih? Aku bisa bunuh dia pakai uang. Kamu masih mau ngomong sama dia? Barang-barang buta ini, Pak Lin. Kenalin diri. Langsung hajar aja mukanya. Nggak perlu aku. Identitas cuma bungkus luar. Walaupun aku punya kekayaan miliaran. Tapi aku nggak mau pakai kekayaan buat pamer. Walaupun aku punya identitas yang luar biasa. Tapi aku juga nggak mau pakai identitas untuk menindas orang biasa manapun. APA? Kekayaan miliaran. Kekayaan tertinggi. Bukan cuma aku, semua yang datang melamarku hari ini, mereka semua bos dari berbagai bidang. Aku sarankan kamu rendah hati. Jangan sombong dan jahat, sampai kamu sendiri yang susah. Aku nggak tahan lihat kamu pura-pura di sini. Kamu bilang kamu bawa gerombolan ayam dan anjing kampung ini adalah sosok yang nggak bisa kusentuh. Kalau gitu, hari ini aku mau lihat anak bos batu bara Yunzen. Nggak bisa ganggu semut-semut kayak kamu hari ini? Botak. Sama kamu. Dia bilang kamu hebat. Aku nggak akan menyulitkanmu. Kamu juga lihat iring-iringan pengantinku. Mobilku Audi 500.000 lebih. Jadi kalau kamu bisa angkat mobilnya, aku biarin kamu makan. Kalau nggak bisa, aku tutup pintu dan suruh anjing gigit kamu. Kalau kamu tidak bisa datang, aku akan tutup pintu dan biarkan anjing menggigitmu. Oh, aku bilang Wu Shao. Jangan terlalu menghormatinya. Lihat baju kompang-camping yang dia pakai. Alangkah bagusnya punya sepeda 28 inci di rumah. Mobil apa lagi? Mimpi saja. Cuanlah. Aku tidak tahan dengan orang-orang sombong ini. Identitas tersembunyi, orang yang tersembunyi merasa teraniaya.
Bisa tidak kamu biarkan aku tunjukkan kemampuanku? Ajari mereka bagaimana menjadi manusia. Tuan Lin, biarkan Laolei meluapkan amarahnya. Ya, biarkan Laolei lega. Baiklah. Coba saja. Hei, ingat. Jangan takuti orang-orang. Jaga profil rendah. Jangan khawatir, Tuan Lin, aku akan bertindak hati-hati. Kirim iring-iringan mobil ke sini untuk menghancurkan mereka. Berikan mereka pukulan keras di wajah. Maaf, hanya gerakan kondoy. Kamu santai sekali ya? Atur saja setirnya. Santainya kamu. Aduh, kamu pikir kamu punya pabrik mobil? Jangan ngomong kosong. Sipat panggil konvoy untuk datang lihat. Cepat datang. Camus. Tunggu. Segera kirim konva ke desa Jianjia. Linmo, tolong bilang ke temanmu berhenti membual. Nanti aku jadi tidak bisa nutupin. Hei, Yao, jangan khawatir. Teman-temanku semua asli. Aku tidak membual. Konvoy itu hal kesel Butya. Linmo, kenapa kamu membual? Nanti mereka akan menertawakanmu lagi. Kakak ipar, jangan khawatir. Aku tidak akan mempermalukan kamu dan Tuan Lin. Iya, kakak ipar, kamu baik hati dan lembut. Menurutku Tuan Lin bukan pengemis. Tidak akan pernah pergi. Layak manda pakai jutan. Juga layak Tuan Lin menikahimu hari ini sebagai jodoh yang baik. Hari ini ditakdirkan jadi sorotan hidupmu. Aku nggak tahan sama kalian. Nggak ada kerjaan seharian. Cuma bisa membual. Dan kamu, kalau hari ini nggak bisa datengin konfu ini, ku zobek mulut lo. Biar lo belajar teriak kayak keledai, taruh sini dan merangkak keluar. Bocah, kebodohanmu itu dangkal. Kegilaan akhirnya akan bayar untuk kebodohanmu. Beneran? Kalau gitu, aku mau lihat siapa yang bayar harganya hari ini. Oke? Ini siapa? Kok mobilnya banyak banget? Ini mobil apa? Ini mobil apa sih? Siapa di sini? Banyak sekali mobil. Atau Lausla, itu mobil seharga $1 juta. Bu, ada tamu penting di rumah kita? Lagi pikir apa? Dengan pola kalian masih pantas dapat tamu penting? Ini. Itu iring-iringan yang kupanggil. Akuba. Kamu masih punya muka? Kamu baru saja turun telepon. Tidak lama untuk konvoy itu tiba. Kira kami sebodoh kamu? Benar, iring-iringan bisa dipanggil dalam beberapa menit. Kau kira mobilmu semua pesawat? Kamu bisa terbang dari kota dalam sekejap. Aku ingat sekarang. Ini mungkin teman ayahku. Wu Shao, teman ayahmu ngapain di sini? Bukannya ini lagi nikah hari ini? Teman ayahku bilang dia mau datang memberi selamat padaku. Ayahku bos batu bara. Sekarang semua yang menjilat mau investasi padanya. Aku mau menyapamu cepat-cepat. Ayah Wu Shao kaya sekali. Banyak mobil mewah sudah ditransfer sebentar saja. Selamat atas pernikahan putranya. Aku mau menantu seperti ini seumur hidupku. Bahkan mati pun pantas. Kau lihat, Wu Shao pengkat APA? Kamu masih mau nikah sama pengemis itu? Yusin, berhenti bicara. Ayo cepat temui teman ayah Wu Shao. Ayo. Halo, kamu teman ayahku? Nama saya Wu Yu. Ayah saya adalah bos batu bara, Wu Guangde. Wu Yu. Bos batu bara apa? Wu Guangde APA? Gak pernah dengar. Pak Lei, iring-iringan mobil yang Bapak minta sudah sampai. Ada perintah lain? Gak ada perintah. Hari ini adalah hari pernikahan Bapak Lin. Kita datang untuk merayakan pernikahan. Karena Bapak Lin suka sederhana. Jadi saya berpakaian agak biasa aja. Gak mau ganggu orang. Gak tahu. Di sini banyak orang yang gak kenal Tai Shen. Kalian menertawakan saya karena miskin. Memanggil saya keledai botak. Membawa mobil pengantin ratusan juta. Sok pamer di depan saya lama-lama. Kalau saya, gak mampu beli mobil. Cuma naik sepeda 28 inci. Jadi saya minta kamu kirim iring-iringan mobil ke sini. Quasi ton parent di muka Amerika. Masa ada orang yang buta banget sih? Ngetawain kamu gak bisa beli mobil?
Lihat kan? Saya ada telepon. Iring-iringan mobil mewah bisa dikirim dalam hitungan menit. Dibandingin sama mobil pengantin yang kamu sebut tadi. Kamu bilang, siapa yang ngajarin siapa jadi orang? Siapa yang lebih layak dari siapa? Gak mungkin, sama sekali gak mungkin. Kamu itu siapa? Bisa panggil iring-iringan mobil? Bapak saya bos batubara. Rumah saya aja cuma punya beberapa mobil. Wu Shao, katanya di kota ada tempat sewa mobil. Menurutmu, mungkin gak mobil-mobil itu disewa? Kamu ingetin saya. Pasti mobil-mobil ini kamu sewa. Keledai botak. Kalau kamu mampu, buktiin kalau mobil-mobil ini punyamu. Jangan pakai sewa mobil buat pura-pura. Kalau kamu memang mampu, buktikan saja kalau mobil-mobil ini milikmu. Jangan cuma sewa mobil buat pura-pura. Aku nggak bakal nangis sebelum lihat peti matinya. Xiao Zhang. Sertifikat produk. Sertifikat kelayakan mobil Rolls-La. Pemegang, Leibin. Leibin. Kok nama orang ini kedengarannya familiar banget ya? Iya, aku juga rada familiar sama mukanya. Rolls-La Leibin. Apa kamu raja mobil yang terkenal di dunia itu? Tuan Leibin, pendiri Lausla. Wah, raja mobil beneran. Pendiri Lausla. Atau mungkin Nona Li yang tajam matanya. Bukan, ini memang Tuan Leibin. Tapi kan kamu orang besar. Ngapain datang ke desa kecil kami? Aku bukan siapa-siapa kok. Paling-paling cuma pengikut kecil Tuan Lin. Kami hari ini, utamanya datang untuk menghadiri pernikahan Tuan Lin. Apa maksudmu pengikut kecil Tuan Lin? Lelakam you keterlaluan. Kamu pasti setidaknya masuk 10 besar orang terkaya di negeri ini. Siapa yang bisa bikin kamu jadi pengikut? Nona, kamu salah besar. Walaupun Laulei ini bikin mobil, kaya dan terkenal, tapi di depan Tuan Lin, dia cuma bisa dianggap junior. Beneran? Tuan Lin sehebat itu ya? Memangnya later belakang Tuan Lin ini APA? Dari mana asal-usul Pak Lin ini? Latar belakang Pak Lin tidak bisa diungkapkan. Kamu tahu, itu di luar bayangan. Jadi, Nona Jiang, kamu tidak keberatan dengan sifat Pak Lin yang dulunya pengemis? Kamu sudah mendapatkan pria terbaik di dunia ini. Tinggal tunggu Pak Lin menjadikanmu ratu. Sudah. Kebiasaan membualmu tidak ada habisnya, ya? Raja mobil. Pria terbaik di dunia. Aku hampir tertipu oleh kalian, para penipu ulung. Orang-orang lama pun tertipu. Yusin, ada apa dengan ini? Masalah besar. Nggak sebesar itu. Masalah APA? Begini ceritanya. Kita ditipu oleh mereka. Aku benar-benar lupa siapa Lin Mo itu. Siapa dia? Pasti kalian semua tahu. Awalnya, ayahnya adalah pemilik tempat sampah kota. Keluarga mereka punya uang. Terus, saat itu, aku mencintainya dan ingin menikahinya. Tapi kemudian ayahnya meninggal. Keluarga mereka jatuh miskin. Dia terpaksa berjualan di pinggir jalan. Itu sebabnya aku pikir dia tidak punya masa depan. Aku baru saja putus dengannya. Aku putus sama dia karena aku pikir dia nggak punya masa depan. Tapi sejak aku putus sama dia, dia malah jadi lebih terpuruk. Bahkan sempat sampai jadi pengemis di jalanan cari makan. Nah, mungkin banyak dari kalian yang nggak percaya. Aku kasih lihat buktinya. Ayo lihat. Ini yang aku ambil di ibu kota provinsi beberapa hari lalu. Waktu itu, aku dan beberapa teman sekelas lamanya kaget banget. Kok bisa sih seorang pria jadi nggak berguna banget? Kak, udah deh jangan diterusin ceritanya. Kenapa nggak boleh? Emang nggak cukup takut dia malu? Dia yang minta sendiri. Cuma minta makanan aja. Harus ajak beberapa orang buat pura-pura. Kamu beneran anggap kami bodoh, ya? Itu yang ada di daftar hadiah yang dia kasih. Isinya cuma babi atau kambing. Masih berani juga minta lamaran. Sayang, kayaknya barang-barang ini nggak ada di desa. Lebih praktis kan? Wah, kamu memang jago cari alasan buat diri sendiri. Emangnya uang nggak praktis di desa ini? Coba keluarin uang lebih banyak. Kamu tahu apa? Aku dan Yao Yao menikah karena cinta, persatuan karena cinta. Bukan kayak kamu yang masih perlu uang buat cuci gengsi. Oke, enggak, bawa apa? Ya, kalau kamu memang benar-benar kaya,
Wanita seperti apa yang tidak bisa ditemukan? Kenapa harus datang ke tempat seperti ini? Menguntit adikku, kamu tidak tahu malu. Apakah orang seperti kamu sangat menjijikkan? Aku beritahu kamu, selama aku masih ada di sini hari ini, kamu tidak akan pernah menikahi putriku. Kecuali aku mati. Ibu, aku mohon padamu. Aku sangat suka Linmo. Ibu, jangan pisahkan kami, ya? Maksudmu apa dengan memisahkan kalian? Dasar perempuan mati. Apa kamu masih punya hati nurani? Aku besarkan kamu sampai sebesar ini. Kamu malah mempermalukanku dengan menikahi pengemis. Hati nuranimu dimakan anjing. Asalkan ibu setuju, aku akan bersama Yao Yao. Aku pasti tidak akan membiarkan Yao Yao menderita. Aku juga akan menghormati ibu dengan baik. Kamu datang begitu mulutmu terbuka. Kamu menganggap apa sebagai pengemis supaya Yao Yao tidak menderita? Apa yang bisa kamu lakukan untuk menghormatiku? Bagaimana? Kamu sedang membual? Oke, berhenti bicara. Asalkan kamu mau berjanji menikahkan Nona Yao Yao dan Tuan Lin. Aku bersedia mengirim 100 mobil. Aku bersedia mengirim 100 villa. Aku bersedia mengirim 100 tambang batu bara. Dengga, siapa orang-orang ini? Baru saja buka mulut. Apa 100 mobil? 100 villa dan 100 tambang batu bara. Kamu pikir hal-hal ini bisa lahir sembarangan seperti ayam bertelur? 100 villa, 100 tambang batu bara. Kamu pikir hal-hal ini bisa lahir sembarangan seperti ayam bertelur? Oh, gitu. Kamu lagi pamer di sini? Ya, kamu ini pengemis. Maksudmu, kamu adalah yang terkaya di antara teman-temanmu? Maksudmu begitu? Kamu kebanyakan mikir. Aku nggak perlu pamerin teman kaya ke kamu. Soalnya aku yang paling kaya di antara teman-temanku, dan mereka manggil aku Dewa Kekayaan. Kamu yang paling kaya? Namamu Dewa Kekayaan? Iya, ada masalah? Linmo nggak bisa ngomong sembarangan kayak gini. Dewa Kekayaan? Dia ketua grup Dream Chasing, orang terkaya di dunia. Dia nggak satu dunia sama kita. Lihat, semuanya. Omongan baru keluar belum juga kering. Langsung ketahuan bohong sama orang sendiri. Jiang Suyao, mending kamu nasehatin dia. Lagi pula, kalau Dewa Kekayaan tahu, Pasti dia disingkirin. Kamu nggak tahu apa-apa. Tuan Linmo itu Dewa Kekayaan. Via Sama Sekali Bukampeni Pu. Sepertinya aku memang nggak perlu sembunyikan identitasku lagi, atau tunjukin sedikit kekuatan, dan langsung hancurin kamu. Xiao Xiao. Cariin aku sekarang juga, aku beli semua bisnis bapaknya. Baik. Berani sekali. Aku mau lihat siapa yang berani pura-pura jadi Dewa Kekayaan. Ayah, kamu datang. Ada apa? Cuma beberapa kilometer. Kok lama banget nyampe sini? Anak ini mau mencuri ciuman. Berani-beraninya ikut campur di sini. Di dalam wilayah Yunzhen. Belum ada yang berani melawan aku. Anaknya Wu Guangde berani merebut wanita. Cari mati. Paman Wu, tolong bersihkan kodok ini. Bikin jijik banget. Kamu barusan pura-pura jadi Dewa Kekayaan. Mending pura-pura jadi aku. Anak ini gila. Berani merebut wanita dari anakku. Lagi pura-pura jadi Dewa Kekayaan. Hari ini aku harus bersihkan kamu. Diikat dan diserahkan ke grup Dream Chasing. Untuk diberi imbalan jasa sama Dewa Kekayaan. Ikat dia un tuku. Akulia Siapayong Berani Gerak. Akulia Siapayong Berani Bergerac. Kamu siapa? Keledai botak ini juga ikut-ikutan merebut ciuman. Bersama dia. Dia masih berani pura-pura jadi Raja Mobil Leibin. Orang penting sebesar itu. Mau menyamar? Kamu cari mati? Linmo, cepat nasihati saudara dan temanmu. Mereka semua cuma bisa membual. Dan mereka semua menyamar sebagai bos super. Karakter-karakter itu bakal mengguncang 3 kali kalau menginjak kaki. Ini bakal bikin kita dapat masalah besar. Sekarang baru tahu takut. Sudah terlambat. Begitu amarah bosnya mulai, sulit untuk dikendalikan. Siapa yang suruh kamu nikah sama pengemis ini? Maka kamu harus tanggung akibatnya bersamanya. Itu akan mengecewakanmu. Ingatanmu jelek ya? Sudah kubilang sebelumnya, orang yang menemaniku menjemput sanak keluarga hari ini adalah para pendiri dan raksasa dari berbagai kalangan. APA, I am Kampung Dan Anjing Liar Yang Ikut Sama Kamu ini. Mereka semua pendiri dan raksasa di berbagai industri. Jiang Yusin, bagaimana denganmu? Cuma kata dalam tempurung di negara ini.
belum banyak lihat dunia atau orang. Aku tidak menyalahkanmu. Tapi kamu selalu merasa hebat sendiri, sampai menertawakan orang lain. Hei, itu salahmu. Oh, ayolah. Aku tidak menertawakanmu. Aku akan dengar omonganmu hari ini. Orang-orang yang kamu bawa ini, mereka ini pendiri dan raksasa industri macam apa? Berhenti bersikap rendah hati. Mari kita semua ungkapkan identitas kita. Ya, ayo kita ungkapkan identitas kita. Silakan, silakan. Cepat, Lulu, keluar dan buat aku ketakutan setengah mati. Tuan Lin, aku sudah tidak tahan dengan wanita ini. Aku sudah tidak tahan. Aku sudah tidak tahan. Aku sudah tidak tahan. Baiklah, karena kita harus rendah hati dan toleran. Hanya ditukar dengan semuhan. Maka tidak perlu lagi bersembunyi. Tunjukkan identitas kalian. Tu as 11e là. Saya adalah pendiri Lausla, Raja Mobil Leibin. Seiya. Raja Properti Global, Raja Villa Tunggal, Liu Yongtai. Saya adalah pemimpin di industri batubara, Raja Batubara Zhao Dinghe. Apa? Kamu bilang kamu adalah Raja Batubara Zhao Dinghe? Teru? Pembohong. Pembohong tulen, benar-benar pembohong. Kamu lihat kelemahan APA? Tentu saja, mereka cuma pamer. Dan saya benar-benar kaget. Tapi sebentar lagi ketahuan. Apa yang salah dengan ini? Seorang pemimpin di industri batubara, Bapak Zhao Dinghe, Raja Batubara, sedang mempelajari masalah impor-ekspor batubara di luar negeri. Industrie Camille Sedang Mankari Kentungan. Kalau dia Raja Batubara, lalu Bapak Zhao yang mana? Bukankah itu berarti ada orang yang mirip? Tak disangka ketahuan secepat ini. Betul. Mereka pikir kami sama bodohnya dengan mereka, menutupi informasi. Cuma pura-pura saja. Tak disangka, Bapak Wu adalah orang yang bisa menghubungi bos dan manajemen senior. Mereka tahu persis apa yang terjadi di atas. Itu dia. Lihat. Kamu lakukan satu persatu, norak sekali. Kostumnya sudah disiapkan. Dia buka kedoknya di depan umum. Kamu pikir ini kunjungan rahasia kaisar? Seiya Kira Seiya Bo Bejitu Pakeja. Sangat rendah. Sekarang mereka akan mati. Tapi menyamar sebagai begitu banyak raksasa industri. Kalau ketahuan hukumannya mati, kamu mati. Apa yang bisa Lin mau lakukan? Saya sudah bilang untuk berhenti sebelum terlambat. Kamu tidak percaya. Sekarang kita dalam masalah besar. Jangan panik, saya punya cara. Mau tahu? Bagaimana? Yaitu berjanji untuk menikahi saya. Pergi sana. Nanti ayah saya kasih angpau ke semua orang di sini. Bagaimana, sayang? Hei, nak, berani memukul anak saya? Patahkan tangannya untuk saya. Siapa yang berani sentuh dia? Anakmu berani memukul anakku sampai tangannya patah. Siapa yang berani menyentuhnya? Kamu siapa? Pak Lin pernah menyelamatkan nyawa ibuku. Kalau ada yang berani sentuh dia hari ini, berarti dia juga menyentuhku. Kalau kamu, Apa kamu panta? apa kamu pantas menanyai aku? Aku adalah direktur HR dari Dream Chasing Group. Kalau ada apa-apa denganku, Dream Chasing Group pasti akan maju. Sehebat apapun kamu, mustahil bisa melawan Dream Chasing Group kan? Apa? Kamu bilang kamu eksekutif personalia di Dream Chasing Group? Tentu. Kebetulan sekali, teman dekatku, dia adalah wakil direktur utama di Dream Group MU itu. Aku akan telepon seseorang sekarang dan coba pecat kamu. Halo, Paxson, Kakson. Di sini ada orang yang mengaku sebagai wanita eksekutif personalia di Dream Group MU. Mankari Gara-Gara di mana-mana. Dan kamu bilang tidak berhak memecatnya. Kamu ngomong apa sih? Keterlaluan. Sombong sekali. Menghina saudaraku berarti menghina aku. Aku akan ke sana dan pecat dia sendiri. Cuma seorang supervisor kecil. Aku bisa buat dia berlutut kapan saja. Baik, kakak. Kalau gitu, aku tunggu ya. Ada yang injak-injak harga dirimu. Kita pasti nggak bakal biarin dia. Oke, aku akan selidiki di Yunzhen. Aku akan sampai di sana sebentar lagi. Oke. Kamu dengar nggak, Nona? Wakil Presiden San MU akan segera tiba. Camus Sebentar Lagi Bakal Dipka.
NAK. Ini nggak baik. Ini masalah besar. Ibu. Jangan takut, kalau dia berani langgar aturan dan pikat aku. Aku pasti akan ajukan gugatan di depan ketua. Ketua kita adalah orang yang paling bijaksana dan jujur di dunia. Nona, aku kasih tahu. Bahkan kalau ketuamu ada di sini hari ini, aku tetap akan memecatmu. Paman Wu, jangan ngomong begitu. Jangan-jangan dia beneran lihat. Beneran lihat. Soalnya tadi mantan pacarku yang gak tahu malu itu ada di sini. Mengaku-ngaku sebagai ketua Dream Group. Katanya dewa kekayaan. Paksun. Paksun. Pak San, Anda sudah datang. Pak Wu bilang, kepala personalia Dream Group yang bikin onar di sini. Iya, betul, dia itu. Gila, bilang kamu nggak bisa pecat dia. Orang yang bernama Wu ini yang sok jago dan semena-mena di sini. Bawa kamu keluar biut tekan aku. Aku saudaranya. Dia bawa aku keluar biut tekan kamu. Kamu kayaknya nggak ngasih muka sama sekali. Kamu sama sekali tidak mau menghormati aku. Kamu pikir kamu kepala personalia? Memegang kuasa hidup mati karyawan lain? Kamu bisa saja sombong. Saya memang kepala personalia. Tapi saya hanya menjaga sistem personalia perusahaan. Saya tidak menggunakan hak pribadi terhadap rekan kerja. Oh, begitu. Kamu pikir aku juga tidak bisa menggunakan hak pribadi untuk melawanmu. Kamu tidak mau kasih muka padaku. Tidak, Pak Pimpinan. Jangan marah. Ini anak saya yang tidak tahu diri. Saya minta maaf untuk dia. Tidak bisa. Hari ini dia harus saya pecat. Jangan, Pak Pimpinan. Anak saya baru saja dapat kerja. Tolong beri dia kesempatan lagi. Saya bersujud untukmu. Ibu, jangan minta padanya, ketua perusahaan kita paling jujur. Saya tidak melakukan kesalahan. Dia punya hak apa untuk memecat saya? Bagaimana? Kamu bawa nama ketua untuk menekan aku? Kamu siapa? Aku adalah tangan kanan ketua. Kamu cuma pendatang baru yang belum pernah ketemu ketua. Pantaskah ketua menekan aku untukmu? Saya tidak menekanmu dengan nama ketua. Saya hanya ingin memberitahumu. Dream Chasing Group adalah Jerry Paya Ketua. Ketua sangat baik. Kita harus lebih menjaga perusahaan yang dia dirikan. Kamu mengajari aku cara bekerja? Melawanmu. Hari ini siapapun yang bicara tidak akan berguna. Hari ini dia harus saya pecat. Tunggu sebentar. Berani-beraninya kau memecatnya? Tunggu dulu. Kau berani memecatnya? Ketua. Ketua APA? Tidak, dia benar-benar ketua Dream Group. San Qiang, hebat sekali kewibawaan jabatanmu. Bukan Ketua. Ketua, kenapa Bapak di sini? Haruskah aku melaporkan kemana aku pergi kepadamu? Tidak berani, tidak berani. Wu Guangde, ada apa ini? Ketua ada di sini. Kenapa tidak memberitahuku? Apakah dia ketua grup kalian? Tidak mungkin dia. Dia adalah ketua Dream Group. Bagaimana? Bosku sendiri. Apa aku salah? Ketua maaf. Saya tidak tahu Bapak ada di sini. Bapak San benar-benar hebat, ya? Dia kesini untuk menikahi kakakku. Kalau dia ketua Dream Group, Bapak pasti tidak akan suka dengan kakakku, kan? Kau! Tepat sekali, ketua Dream Group adalah dewa kekayaan. Naga dan Phoenix di antara manusia, yang terbaik di dunia. Mana mungkin dia menyukai gadis desa ini? Maaf, Ketua, saya tidak tahu Bapak ada di sini. Saya dengar dari Wu Guangde, ada karyawan di sini yang merusak kami. Reputasi Dream Group. Jadi saya akan datang dan menanganinya dengan cepat. Ngomong-ngomong, Bapak lihat tadi, sikapnya keras kepala. Sama sekali tidak menghormati atasan. Kakap. Kakap. Aku di sini. Kamu masih bisa memutarbalikkan fakta. Bisa dilihat, saat aku tidak ada di hari-hari biasa, bagaimana kamu menindas karyawan lain? Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai pemimpin, ya? Tanpa usaha dari karyawan lain.
Mungkinkah ada perusahaan yang kuat dan cemerlang? Tidak hanya tidak memperlakukan karyawanmu seperti keluarga, malah memecat senaknya. Kamu suka memecat orang, ya? Baik, maka hari ini aku umumkan secara resmi, memecatmu, Wakil Presiden Dream Chasing Group yang terhormat. Tidak, Ketua. Aku salah. Aku bingung sebentar. Demi aku yang sudah mengikutimu bertahun-tahun. Ampuni aku kali ini. Dulu aku mempromosikanmu karena kupikir kau bekerja keras. Tak kusangka setelah kau menduduki posisi tinggi dan berkuasa, kau benar-benar melupakan niat awalmu. Benar-benar lupa bagaimana perasaanmu dulu saat lemah. Mulai merasa superior. Mulai menindas yang lemah. Kau tidak lagi pantas dengan kata dream chasing. Justru kau, yang baru bergabung, tapi bisa memikirkan perusahaan di mana-mana. Hari ini aku umumkan secara resmi. Kau akan menggantikan Sun Chong, menjadi Wakil Presiden Dream Group. APA. Ketua, Anda menjadikanku wakil presiden? Ketua, jangan bingung. Kamu tidak bisa begitu hanya karena dia cantik. Cukup beri perhatian khusus padanya. Dia baru 23 tahun. Saya menjadi Wakil Presiden Group World Fairs. Ini akan membuat karyawan senior lainnya kecewa. Lin Mo. Apa kamu menanti keluarga kami? Keluarga Jong? Kalau mau mempromosikan seseorang, itu harusnya promosi untuk anakku. Lihatlah kami, Yao. Menurutmu, dia istri yang terbaik? Ngomong-ngomong, adik perempuannya juga lulusan kuliah. Kalau mau mempromosikan seseorang, Bukan giliran anak keluarga li untuk dipromosikan. Ibu. Apa aku perlu kamu ajari cara melakukan sesuatu? Tidak berani, tidak berani. Sudah diputuskan, tak perlu banyak bicara. Sun Qiang, pulang ke perusahaan dan ajukan pengunduran dirimu sendiri. Jangan paksa aku umumkan ke seluruh dunia. Aku akan usir kamu. Kalau begitu, kamu bahkan tidak akan dapat pekerjaan. Ya. Kamu ambil alih sebagai Wakil Presiden Dream Group, efektif segera. Jalankan kekuasaan grup atas namaku. Termasuk menangani pengunduran diri Sun Qiang. Ya, terima kasih Ketua. Saya, Li Ziwei, pasti akan menjadi grup Dream Chasing, yang berjuang sepenuh hari untuk Ketua, sampai mati. Jangan terlalu serius. Aku hanya ingin kamu ingat satu hal. Ada APA, Ketua? Jangan pernah lupakan masa lalumu ke Pan. Dan tujuan serta niat awal grup kita. Saya tahu. Tujuan grup kita adalah mencari orang-orang baik di tengah kerumunan luas dan membantu mereka mewujudkan impiannya. Kamu yang dulunya murid berprestasi, lalu karyawan grup lagi. Untuk membalas budi ibuku, maukah kamu menikahi seorang pengemis? Ini menunjukkan kebaikan hatimu. Jadi kamu pantas dapat imbalan ini. Baik, ayo pergi dan eksekusi pengunduran diri Sun Qiang. Aku ada urusan lain. Baik, Ketua. Ayo, Wakil Presiden Sun, urus prosedur pengunduran dirimu. Iya. Lin Mo. Menantu baikku. Kamu benar-benar ketua Dream Group. Wah, bahkan uang itu dipakai juga. Dewa kekayaan yang tak pernah habis. Tidak mungkin. Mana mungkin dia dewa kekayaan? Dia cinta pertamaku. Mana mungkin aku menyerah padanya? Kamu mau tahu kenapa kamu kehilangan segalanya? Kenapa? Karena orang yang hanya melihat uang, seringnya malah tidak melihat uang. Hanya kebaikanlah kekayaan sejati. Hanya kebaikanlah sandi, sejati untuk kembali ke kebahagiaan. Jadi, gunakan kebaikanmu untuk menukar pria terbaik di dunia. Aku akan menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia. Tunggu dulu. Jangan buru-buru tunjukkan cintamu. Mari kita pikirkan dulu cara menangani para badut ini. Kudengar kau adalah Raja Batubara. Cukup mengesankan, ya? Tidak. Aku buta. Tidak kenal siapa. Dewa kekayaan. Maafkan aku. Permisi. Sepanjang hidupku, hanya belajar cara membantu orang baik. Aku tidak bisa memaafkan mereka yang berbuat jahat. Kau banyak berbuat jahat. Kau harus menanggung konsekuensi kejahatanmu sendiri. Lau Sao, dia ini bidang kerjamu. Serahkan padamu. Ini Tuanla, ton gagné c'est 40. Laulay pinjam ponselmu sebentar. Aku Zhao Ding. Bantu aku periksa seorang raja batubara bernama Wu Guangde. Ya. Blokir semua bisnisnya. Usir dia dari industri batubara. Kotama. Kau kan raja batubara. Zhao Ding, Tuan Zhao. Itu tidak penting. Kau tinggal hidup dengan konsekuensinya.
Presiden Qian. Tidak, uangnya akan bertambah. Tuan Zhao ada di depanmu. Aku mohon padanya. Tuan Zhao, kau tidak ingat orang hina. Kazianiaku. Aku akan berubah dan menjadi manusia baru. Jadi baru. Apayong Kolakukan. Kau pikir masih ada ruang untuk pulih? Cuma Raja Batu Bara. Sombong. Dia malah menyuruh anaknya merebut ciuman paksa. Benar-benar tak tahu hukum. Kau menghina aku, tapi aku bisa tahan. Tapi lihat siapa yang kau ganggu. Dewa kekayaan dari Dream Chasing Group. Dia adalah pemimpin para raksasa kita. Orang paling berkualifikasi di dunia. Dia datang ke desa hari ini untuk menikah. Anakmu merebut paksa pernikahannya darinya. Tidak hanya tidak menghentikan, kau juga kaki tangannya. Kau pantas dilenyapkan sampai bangkrut. Aku tidak tahu dia dewa kekayaan. Kenapa kau tidak berlucu dan minta maaf pada Dewa Kekayaan? Dewa kekayaan. Maafkan aku. Aku tidak kenal siapapun. Aku tidak punya mata. Anggap saja aku seperti angin. Sekarang kau tidak sombong lagi. Kurasa aku bukan cuma pengemis yang bisa kau tentukan. Tidak. Aku buta. Aku tidak tahu kau dewa kekayaan. Kalau tidak, aku tidak berani meski kau pinjamkan 10 nyali. Kalau aku orang biasa, kau bisa semena-mena sesukamu, bisa merebut ciuman. Begitu maksudmu? Bukan. Iya. Aku brengsek. Aku bajingan. Aku bukan manusia. Memang bukan manusia. Ikut bapakmu si bajingan itu. Killiar. Tuan Dewa Kekayaan. Kasih kami kesempatan. Kau mau kesempatan? Mo. Lau Shao dan yang lain juga mau kesempatan. Laporkan ke administrasi batubara dan kantor serif lokal. Selidiki tuntas apa yang dilakukan bapak dan anak itu. Kalau melanggar hukum berat. Ya. Sekarang aku kasih kau kesempatan. Hargai sendiri dan keluar. Tuan Dewa Kekayaan, Zhonggang. Dewa kekayaan. Killiar. Ayo pergi. Sekarang, kau tidak akan berpikir bahwa aku, dewa kekayaan ini, adalah palsu. Lalu kau akan dapat masalah? Jadi kau benar-benar adalah Orang paling legendaris dan baik hati di dunia. Tuan Dewa Kekayaan? Tentu saja aku orangnya. Semua uang yang kau hasilkan, digunakan untuk membantu orang baik mewujudkan mimpi mereka. Dewa Kekayaan. Bolehkah aku bertanya, Nona Jiang? Apakah kau punya mimpi? Aku bisa bantu wujudkan. Aku? Mimpiku adalah menikahimu. Dan mimpi itu akan segera terwujud. Apakah kau punya mimpi lain? Tanpamu, aku punya dunia ini panpercuma. Aku benar-benar tidak punya mimpi lain. Asalkan aku bisa menikahimu. Kita hidup bahagia selamanya. Aku sudah puas. NAK. Jangan puas dulu. Bagaimana dengan ibu? Ibu ingin jadi wanita kaya atau CEO wanita atau semacamnya. Kasih tahu menantuku tentang itu. Ya. Adik, pikirkan juga aku. Kamu minta kakak iparmu untuk menyerahkan perusahaanku. Biarkan aku jadi bosnya. Ibu. Dulu bagaimana kau menghina dan menginjak-injak Linmo? Berani-beraninya sekarang minta bantuannya? Terus kenapa? Biasa saja keluarga bertengkar. Bagus juga sudah bertengkar, kan? Ya. Suami istri juga bertengkar di ujung ranjang. Menentuku? Itu bukan masalah besar. Bukan masalah besar. Akan memafkan kami. Legipula, kuma permintaan kasih kami. Menentuku? Kamu bisa gerakkan jari dan selesaikan untuk kami, kan? Menantu. Maaf, bagaimana denganku? Meski punya uang dan kekuasaan, tapi aku tidak akan membantu. Kalian berdua tidak layak mendapat lebih banyak kekayaan. Jadi aku putuskan tidak memberi kalian berdua APA. Kamu mau menikahi putriku tanpa keluar uang sepeser pun? Mau menikahi putriku tanpa mengeluarkan uang sepeser pun? Jangan bicara seperti itu. Aku sudah memberikan mahar untuk menikahi putrimu. Lagi pula, hubunganku dengan Yao atas dasar suka sama suka. Masih ada apa lagi yang tidak kamu puas? Masih mau bertindak tidak masuk akal? Untuk menggelanji kami berdua? Ibu Jiang, kamu keterlaluan. Putrimu bisa menikahi dewa kekayaan. Ini adalah kebahagiaan hidupnya. Kamu harusnya mendoakannya, kan? Maksudnya, kamu harus introspeksi diri. Hanya dewa kekayaan yang bisa memaafkanmu.
yang akan menghidupi kamu di masa tua nanti. Kalau kamu terus-terusan berulah seperti ini, nanti masuk peti mati pun tidak ada yang mau merawatmu. Ibu, berhenti bicara. Kalian berdua sangat mengucilkan Linmo. Linmo juga tidak melakukan apa-apa pada kalian. Ini keterlaluan. Keterlaluan. Sekarang kamu sudah mempertemukan aku dan Linmo. Aku pasti akan memberimu nafkah di masa depan. Ini adalah kewajibanku. Hanya saja. Masalah kekayaan itu tergantung pada akumulasi karakter seseorang. Tidak bisa dipaksakan. Apa? Kamu bilang, kamu benar-benar akan menghidupi ibumu? Sungguh? Kamu ibuku, aku adalah putrimu. Apapun yang kamu lakukan padaku, aku tidak peduli. Hanya saja. Ibu, jangan berulah seperti itu lagi, ya? Baik. Kalau kamu sudah bilang begitu, ibu setujui pernikahanmu. Menentuku? Kamu, menentuku. Ibu memang kurang ajar. Sebelumnya ibu terlalu kejam padamu. Maafkan ibu. Ibu benar-benar bingung. Minta maaf pada kakak iparmu. Kakak ipar. Maaf. Tidak apa-apa. Hari ini adalah hari besar untukku dan istriku. Kalian berdua juga keluarga istriku. Aku tidak akan mengusir kalian. Tinggallah dan rayakan pernikahan kami bersama. Segera selenggarakan pernikahan kami. Ya, selamat atas pernikahan Dewa Kekayaan. Siomdong, Siomdong.